Pasca viral aksi tolak lokasi tambang nikel di dekat kawasan wisata prioritas nasional, Menteri SDM Bahlil Lahadalia berencana meninjau langsung proyek tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam waktu dekat ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengagendakan kunjungan kerja ke wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat untuk meninjau sumur-sumur minyak di daerah Sorong, Fak-Fak, dan Bintuni. Pada kesempatan tersebut, Menteri SDM berencana mengunjungi lokasi tambang nikel di Raja Ampat. Sebelumnya, dalam laporan resmi Greenpeace disebutkan adanya dugaan eksploitasi nikel di 3 pulau sekitar Raja Ampat, yaitu di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran. Aktivitas tambang disebut telah membabat lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami khas wilayah tersebut. Greenpeace juga merilis dokumentasi visual yang menunjukkan limpasan tanah ke pesisir yang memicu sedimentasi dan mengancam ekosistem terumbu karang di perairan Raja Ampat. Insya Allah doakan saja, saya kebetulan ada rencana mau kunjungi wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat, mau kunjungi sumur-sumur minyak di Sorong, di Fak-Fak sama BP di Bintuni. Nah mungkin saya lihat celah-celah waktu saya di situ, saya akan mencoba karena ini masih dalam suasana hikmah Idul Adha, karena tadi saya ingat betul tausiah sekjen tadi, silaturahmi, kumpul-kumpul, makan-makan, traktir makan itu bagian daripada ajaran Nabi Ibrahim. Maka mungkin dengan itu memperkuat iman saya atau ketebalan keyakinan saya untuk saya bisa berkunjung ke sana juga ya. Sebagai generasi penerus bangsa, literasi keuangan sangat diperlukan bagi anak muda. Hal itulah yang diinginkan dan ditanamkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui Putih Abu-Abu Finansial Festival 2025. Hampir separuh investor di Bursa Efek Indonesia saat ini berasal dari generasi Z. Namun, menurut Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan sebagian besar dari mereka belum memiliki pemahaman yang cukup tentang pasar modal dan keuangan. LPS menilai hal ini perlu menjadi perhatian serius, mengingat tingginya minat generasi muda terhadap investasi. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan bahwa sekitar 50% investor di pasar modal saat ini adalah generasi Z. Bahkan diantaranya masih berstatus pelajar SMA. Meski antusias, sayangnya pemahaman mereka soal dunia finansial dinilai masih minim. Kita tahu kan sekarang katanya investor terbesar adalah anak-anak lulusan SMA di pasar modal, ya lebih dari 50% kalau saya nggak salah. Dan sebagian besar tidak tahu resiko berinvestasi dan tidak tahu apa yang harus diperhatikan ketika mereka berinvestasi. Jadi kita ingin mengedukasi mereka sedini mungkin sehingga ketika mereka melakukan hal-hal tadi, berinvestasi maupun menabung, mereka tahu betul resiko apa yang harus mereka hitung. MMA Global Indonesia rilis laporan terbaru terkait brand safety dan marketing teknologi tahun ini. Berbagai tantangan yang dihadapi industri media dan marketing beberapa waktu belakangan perlu disiasati dengan strategi kreatif dengan melibatkan data dan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi akhir-akhir ini menuntut semua industri dan perusahaan harus bisa terus bertumbuh dan berkembang, tak terkecuali pada industri media, periklanan, dan pemasaran. Kemajuan teknologi didukung dengan banyaknya data yang beredar membuat pemimpin perusahaan harus bisa terus berupaya merumuskan sebuah strategi dengan mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari tren masyarakat, kebiasaan konsumen, perubahan minat target konsumen, serta kebiasaan dari masyarakat generasi Z dan Alpha yang saat ini sedang bertumbuh. Laporan ini juga menyebutkan perusahaan harus bisa memahami emosi pelanggan serta minat dari segmentasi pasarnya dan tidak hanya mempertimbangkan faktor keunggulan kompetitor, tapi harus bisa melihat peluang dari berbagai industri yang lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.